Dan afirmasi atau mantra hanya menjadi sangat kuat sekali apabila dalam keadaan kita meditatif. Meditatif artinya kondisi atau state atau keadaan kita sedang bermeditasi. Meditasi adalah actionnya, meditatif adalah state-nya, keadaannya. Nah, di dalam keadaan meditasi inilah state meditasi atau state meditatif, state di mana tubuh kita itu dalam keadaan yang semeleh, rileks dan tenang. Pikiran kita itu dalam keadaan yang diam dan hanya ada ketenangan batin dan kedamaian. Itulah namanya meditatif. Di saat titik itulah afirmasi menjadi dahsyat sekali, menjadi kuat sekali agar diterima oleh semesta dan kemudian mewujud menjadi kenyataan. Om Swastiastu, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawi Namaha. Salam sejahtera, salam eling dan waspada. Kepada para sahabat, para guru, para master, saya mohon izin untuk berbagi tentang bagaimana mengafirmasi diri untuk keluar dari negativitas, untuk hadir menjadi pribadi yang semakin positif, untuk semakin bersemangat di dalam kehidupan, sehingga selalu seimbang, baik skala maupun niskala. Afirmasi berasal dari kata affirmation. Ya, sebetulnya itu adalah bahasa Inggris dan kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi afirmasi. Afirmasi berasal dari kata affirm. Affirm itu berarti tegas, ditegaskan, gitu. Affirm. Nah, jadi ketika menjadi afirmasi itu adalah kata-kata yang menegaskan bahwa apa sebetulnya sesungguhnya yang kita mau, yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Ketika itu menjadi kata-kata, menjadi afirmasi, menjadi ucapan, menjadi sabda untuk diri kita sendiri maupun ke semesta, inilah yang akan mewujud, mengejuantah menjadi seperti yang kita mau, menjadi yang kita inginkan. Ini sudah bukan suatu rahasia lagi, karena memang dari zaman sebelum Masehi pun afirmasi ini sudah dalam bentuk berbagai macam mantra-mantra. Nah, mantra-mantra itu sesungguhnya adalah afirmasi. Afirmasi sesungguhnya adalah mantra. Mantra berasal dari kata man dan tra. Mana dan tra. Mana adanya pikiran, tra artinya transportation atau alat. Jadi mantra adalah alat pikiran kita agar mampu fokus, agar mau fokus. Afirmasi pun begitu. Nah, jadi afirmasi dan mantra itu sesungguhnya sama karena dari berbagai macam Weda-Weda, Upanishad, Vedanta, dan kitab suci, Bhagavad Gita, Sara Samosaya, semua itu adalah petunjuk hidup ketika memunculkan yang namanya mantra, memunculkan mantra di dalamnya dan kemudian mengajarkan kita untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik. Ternyata isinya itu adalah afirmasi, penegasan yang harus kita lakukan agar menuju pada kekuatan ilahi atau kekuatan dewani atau kekuatan Tuhan itu sendiri. Afirmasi yang sangat penting dilakukan adalah yang pertama, afirmasi itu harus direct, langsung, itu ya, langsung. Misalnya contoh, kalau Anda takut menghadapi hidup dan juga masa depan, afirmasinya adalah saya berani, saya tenang, saya bahagia kehidupan saya. Saya berani, saya tenang, saya bahagia kehidupan saya. Kalau misalnya Anda takut gagal di dalam bisnis Anda, adalah saya kuat, saya berani, saya sukses. Atau bisa juga saya mau, saya berani,
saya siap, saya sukses. Jadi afirmasi itu tegas dan direct gitu, langsung saja. Tidak ada penjelasan-penjelasan yang terlalu rumit-rumit. Dan afirmasi atau mantra hanya menjadi sangat kuat sekali apabila dalam keadaan kita meditatif. Meditatif artinya kondisi atau state atau keadaan kita sedang bermeditasi. Meditasi adalah actionnya, meditatif adalah state-nya, keadaannya. Nah, di dalam keadaan meditasi inilah state meditasi atau state meditatif, state di mana tubuh kita itu dalam keadaan yang semeleh ya, semeleh, rileks dan tenang. Pikiran kita itu dalam keadaan yang diam dan hanya ada ketenangan batin dan kedamaian. Itulah namanya meditatif. Itulah namanya semeleh. Itulah namanya hening. Itulah namanya suwung. Di saat titik itulah afirmasi menjadi dahsyat sekali, menjadi kuat sekali agar diterima oleh semesta dan kemudian mewujud menjadi kenyataan. Itu. Jadi afirmasinya itu harus dilakukan sesering mungkin. Ya, pengulangan atau repetition is the best way to manifest what you want, what you like, what you need. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dengan pengulangan di afirmasi di dalam diri kita sehingga perasaan, pikiran, kemudian kata-kata, tindakan kita menuju pada apa yang diafirmasikan sehingga semesta pun semakin mendukung kita. Itu. Jadi yang pertama ya, tadi dia harus direct atau langsung, singkat, tegas, dan jelas. Yang kedua, itu harus diulang-ulang ya, harus diulang-ulang di dalam titik meditatif itu. Kemudian yang ketiga, hindarkan kata-kata jangan, tidak, hindari, akan, dan juga kata-kata negatif. Ya, kata-kata negatif misalnya saya tidak mau gagal dalam bisnis. Ya. Nah, tidaknya itu dia akan hilang, yang terjadi adalah gagal. Itu. Kalau tidak mau gagal, afirmasinya adalah saya harus sukses. Saya menuju kesuksesan hidup yang penuh dengan keberlimpahan. Tuhan yang Maha Kuasa melindungi saya, memancarkan sinar-sinar sucinya. Itu. Karena Tuhan yang Maha Kuasa boleh kita mohonkan segala kekuatannya, segala restunya, segala kekayaan-kekayaan yang diberikan kepada kita. Ya, kekayaan itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk kebahagiaan, bisa dalam bentuk relationship yang baik, bisa juga dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk deposito, bisa juga dalam bentuk uang ataupun penghasilan gitu. Nah, tentunya ini keseluruhan bekerja secara holistik. Ingat, secara spiritual. Spiritual artinya adalah holistik, menyeluruh ya, karena pikiran kita tidak bekerja sendiri. Meditasi tidak bekerja sendirian, afirmasi tidak bekerja sendirian. Visualisasi tidak bekerja sendirian. Semua memiliki tugasnya masing-masing. Ketika itu connect, ketika itu menyatu, di sanalah afirmasi itu menjadi kekuatan. Pahami itu secara benar sehingga apa yang kita afirmasikan itu menjadi kekuatan. Semoga itu bermanfaat dan boleh dipraktekkan. Apabila ada pertanyaan, apabila ada masukan, silakan komen tentang afirmasi. Sehingga apapun doamu, afirmasimu menjadi sangat kuat dan menjadi kenyataan. Matur suksma, Om Santi, Santi, Santi Om.